Marilah kita wali majelis ini dengan kembali kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wa qala Hakim, berkata Hakim, minal ibrati yazidul ilmu, dari ibrah yakni mengambil pelajaran. Saat yang kami melihat sesuatu dan kita ambil pelajaran, yazidul ilmu, bertambah ilmu. Jadi yang mengambil ibrah maka bertambah ilmu. Misal contoh ketika kita melihat lalu tujuh pangkat, kita melihat padi. Nah, padi ini semakin luwih berisi luwih kuat, maka semakin merunduk. Inilah konsep dari rendah hati. Maka belajar dari padi. Seandainya tegak buah jokata berarti tangga YPC alias benarat isi. Inilah orang yang membanggakan diri padahal dia isi. Dengan searah isi padi ini ibarat padi lo isi menunduk tadi pada mengambil ibrah dari apa yang kita lihat. Atau contoh misal burung, ketika kita melihat langit buarak burung mengkeber, maka meskipun burung ini terbang tinggi, tapi ia tak lupa kembali ke sarangnya atau ke daratan. Dia mungkin mengkeber, menunjukkan bahwa ada konsep bersyukur. Allah berikan kita nikmat, kita tak lupa kepada yang memberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lain misalkan ketika kita melihat laba-laba niki lelah nepiak balik sede. Setelah sede malik nepiak sarang niki tanpa bosan. Niki konsep sabar. Jadi Nabi pun yang kita lihat arah doa pelajaran yang bisa kita ambil sehingga akan bertambah ilmu, bertambah pengetahuan. Wa mina zikri yazidul hubb. Dengan dari berzikir bertambahnya rasa cinta. Semakin sekarang zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka tentu akan semakin tumbuh rasa cinta. Makin
kita meningkatkan, menambah kecintaan. Man ahabba syai'an aktsara dzikru. Ini rumus. Seisa cinta kepada sesuatu, maka pasti dia akan terus mengingat sesuatu. Pasti dia akan sebut. Ibarat lamun temelik sopok dengar, anggaplah milik sopok dengar, maka pasti deman tajak pedai. Pasti itu akan tersebut. Pasti itu akan ingat. Setiap orang perkumpulan, ayo cerita. Milik terhidang, tiap jalur melebihi waktu sembahyang 6 kali sejalur menjalan monek bedai bertahan. Itu karena arat rasa cinta. Nah, makin cinta kepada Allah, lagu sembahyang itu seolah-olah dimiliki bedai kepada Allah SWT. Itu bukan cinta hanya sebatas pengakuan. Namun benar-benar cinta tentu milik bedai. Cara berdait dengan Allah yang kita cinta lewat jalur sembahyang. Sebab sembahyang ini adalah wasilah untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ingat, semakin kalau sebut Allah, ingat Allah, maka akan nambah rasa kecintaan kita. Wa minat tafakkuri yazidul khawfu. Berbicara nanti bertambah rasa takut, kadang-kadang ngindang, kadang-kadang merenung. Ketika kita melihat anak saudara kita, keluarga yang meninggal dunia, maka kita merenung, oh pasti tidak berat merenung, atau gotong, atau talak, atau mungkin dalam kubur. Kita melihat fenomena atau keadaan musim makin ini. Hujan beliau, deman sekarang tertutup gini lah, kilat. Setelah kilat datang petir, jadi guntur, ketinjur. Sampai terbahas beberapa waktu sampai liwat lemak ketika datang sangkakala kita tiup isi malaikat Israfil, saking meliokat sudah kuat mati. Ini dibukti ketika datang suara guntur ini pada semua kalau ketinju, rasa mati si tinju dah lewat selepuan tadi mati si tinju. Kenapa mati dicabut nyawa si malaikat Israel itu mati dengan sebab kita tinju di si suara sangkakala. Maka selisa merenung, maka bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, at-tafakkuru fil khairi, merenung tentang kebaikan, yad'u ilal amali bihi, mendorong untuk beramal. Saya merenung kepada kebaikan, insya Allah akan mendatangkan semangat untuk kita beramal soleh. Misal contoh pada kerang tersebut, orang-orang nama-nama yang berinfak, bukan mikir apa tujuan sedekah apa, juga berinfak. Kerang kesampaian si para asatis sedekah akan terus kita dapatkan manfaat meskipun telah meninggal dunia. Isi merenung kelebihan keutamaan daripada bersedekah, maka mendorong kita untuk mempraktekkan untuk bersedekah. Ada terbaik untuk melihat, ada tahu kanggo iri kepada orang yang diberikan kelebihan harta untuk bersedekah. Nah, kita pun melek minta adik melampaui pada dengan ini. Wan nadmu, dan adapun penyesalan ala syarri, terhadap kesalahan, keburukan, yad'u ila tarkihi, mendorong kepada meninggalkan keburukan. Lamun tu harap kedua sifat nyesal, maka dengan penyesalan ini akan mendorong kita untuk meninggalkan kesalahan, menyesal
nyesal ini, insya Allah kita akan tinggalkan kesalahan yang sama. Ayo makna taubat itu harus ada nyesal. Cara nyesal ini kok kapok dia gawat, dia jak berani jak gawat malik. Iya kan nyesal di dalam hati. Tidak terbaik gawat malik. Wa qala Hasan, dan berkata Imam Hasan, anna ahlal aqli, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar memiliki akal, lam yazalu, mereka tak henti-henti, ya'uduna, selalu mempersiapkan atau mengaitkan, bizikri alal fikri, yakni zikir terhadap pikir. Zikir pikir, wabil fikri ala zikri, dan mengaitkan berpikir terhadap zikir. Jadi Imam Hasan selalu mengaitkan dua keadaan ini, ibarat dua sisi mata uang. Menarik kepeng pasti dua sisi, narak sebelah kiri, arah sebelah kan. Mimpi kepeng ini arah dua gambar sebelah, ini arah sebelah. Uang kertas atau uang logam tetap arah dua sebelah sisi. Nah, termasuk sayap arah kiri, arah kanan. Sehingga Imam Al-Hasan menjelaskan bahwa semua orang-orang yang memiliki akal pasti fungsinya dua ini. Zikir kanja pikir, pikir kanja zikir. Lemun sikit, dia berfungsi ibarat kedit. Lemun kamar kalau sikit sayap sebelah kiri itu dia atau sebelah kanan itu dia atau zikir itu ada fungsian akal. Dia buat berpikir, maka dia sempurna. Atau pikir itu ada zikir, pun masih dia sempurna. Maka harus dua-dua. Beri contoh. Misal ketika tiap Plogosami mendapatkan berupa hujan, setelah beberapa yang waktu lama musim kemarau. Nah, pas turun air hujan ini, aku senang, syukur, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah turun air hujan. Nah, ketika turun air hujan ini pun ada perenungan. Kenapa sekadar alhamdulillah doang? Nah, berbetan adil asbab hujan ini pun menindak, merenung. Saya benar hujan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hujan ini langan datang. Nah, pas naik hujan ini teri, yang dulunya tanah ini kering, denara tumbuhan, denara kupak, denara lulus gayu, maka berubah menjadi subur, butiwo, berdaun-daunan, hijau, jeri. Terus buah-buahan ini tumbuh, bermodel, berbuah, berbuah, bertelur lah, kemanis. Sampai ini kita tidak merenung. Zikir aja pikir. Coba sila berdoa di kebun, tidak man kebun, doa tanah mangga, ara, manggi segala macam. Sekadar lolon pahok doang, luik model mas. Ara pahok, saya milih tersebut si ibu ni pok med, pok apa? Pok model, ini dia milih sebut pok med. Pahok kolek, pahok apa? Mana lagi dan pahok salina. Nah, dari sekian banyak jenis buah niki, tetalat elit tanah ieu padu. Bu tersiram isi air padu. Lalu pas terkeluar ternyata beda rasa. Oh, pausani mana rasa? Pausani mana rasa? Bilangan rasa yang berbeda ini. Padahal tanah dipadu tertalut. Terus dari salangan terbaitan untuk siram, ia pada rasa ni beza. Bilangan alhamdulillah di sisi Allah SWT. Ini kita nak pas kadar alhamdulillah selesai. Harus kita renung, harus kita pikirkan.
Dengan kita merenung, dengan kita berpikir, maka akan bertambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta istantaku, dengan sebab berpikir plus zikir, zikir plus pikir, sehingga mereka berbicara, mereka itu qulubahum, akan hati-hati mereka. Jadi lamun fungsian akal, fungsian hati, maka hati mereka berbicara. Panatokat, maka hati itu berbicara bil hikmah, dengan hikmah. Lamun tepungsian akal, tepungsian hati, maka hati tepungsian niki akan mengeluarkan lewat lisan kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat sesoleh. Yoi kempet ucapan niki soleh berangkat dari perpaduan zikir kacang pikir. Lamun fungsian zikir pikir niki, tentu hati akan mengeluarkan lewat lisan ucapan-ucapan sadek dikata. Maka itu manfaat itu. Wa qala Ishaq bin Khalaf, berkata Ishaq bin Khalaf, kana Dawud at-Ta'i, adalah Dawud at-Ta'i rahimahullah, ala sathin, berada di atas atap, atas atap balik atau Daud, fi lailati qamrati, pada malam purnama. Malam purnama di atas atap balik. Fi malakuti samawati wal ardh, tentang kekuasaan atau yakni kerajaan langit dan bumi. Ia renungan tentang kekuasaan kerajaan langit dan bumi, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahwa, dan yaitu Daud atau ini memandang yang zuru ila sama, ia memandang ke atas langit pada malam purnama di atas atap balik. Wa yabki, sambil merenungi, sekali waktu kita lihat bulan purnama, merenung, Masya Allah, kulit bulan ini kimbilangan. Salah satu mukjizat Nabi SAW bisa membelah bulan. Jelas di dalam suatu hadis itu. Dan ternyata ketika diteliti, memang pernah bulan ini terbelah. Lamun terpikira, terhayati, ini ibarat kisah Daud atau ini di malam bulan purnama. Wayabki, sampai beliau menangis sambil merenung kekuasaan Allah, melihat langit, melihat matahari, bulan. Hatta waqa'a fi dari jarin lahu, sehingga ia jatuh di rumah jarin, yakni tetangganya. Mitan colo kele atas atap balik terik menimpa rumah tetangga. Tinggal terbayang lu terik di atas atap lelah. Beli ongkap, powder terik tiba sing balik lah kata juga. Ini manusia terik. Saking lelah mikir, saking dapat tuh. Lalu ini coba dapat berburu terik gitu. Sambil dapat terakhir mati. Setelah niki qala, berkata Hasan, fawasaba sahibutah, maka pemilik rumah itu melompat. Sehingga nyara Ibn Bali di dalam Bali ini saking pelik ongkap, tinjau melompat pemilik rumah niki min firashihi, dari ranjangnya. Jika penidam nih Ibn Bali langsung loncat Oriana dalam keadaan petangkuh. Saking tinjau sila, kalau tinjau kali keindah, pasang tangkul dulu. Kejadian sekarang pas boyor nih, mai mandi dalam jadi boyor tak mulai rara, lupa tadi man kedu, celana. Pas nilai luar,
ngindap dengan arah badat latu-latu dia berani mengingat diri dia berjalan. Wa biyadihi saifun. Nah, sambil nyelontak langan nabiara kasut bundin bertangkuk atau berlomba bu bait pedang. Jika bait pedang wa zanna annahu lisun, ia menyangka bahwa satri ini adalah pencuri. Falamma nazara ila Daud, maka ketika ia memandang ila Daud bahwa yang jatuh ini adalah Daud, yakni tetangga, roja'a, maka dia kembali burung dia ampas, mula memalik dia langsung ampas isi pedang, ternyata Daud terjadi. Akhir roja'a, dia kembali, wa wada'a sayfa, dan ia letakkan pedangnya itu. Wa qala, dan berkata Nabi Daud, sahibudar, pemilik rumah ni, mazal ladzi tarahaka minas sathi, siapa yang menjatuhkanmu dari atap? Wahai Daud, saya teriak dari atap. Apa jawab Daud? Qala ma sya'artu bizalim, aku tidak sadar, aku tak tahu kembali terikna. Jadi saking kusuk merenung akan ciptaan Allah sampai tak sadar diri jatuh dari atas paling. Wa qala al-Junaid, dan berkata Imam Junaid, asyraful majalisi, sepaling mulia majlis, wa a'laha, dan sepaling tinggi, sepaling luhur majlis-majlis itu, al-julusu ma'al fikrah, yakni duduk yang disertai perenungan. Artinya apa? Tukul-tukul larawasan kena ini tukul yang disertai dengan fikrah, merenung bi maidani tauhid, terutama tentang perkara-perkara tauhid. Beta tadi semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat tanassu binasimil ma'rifah, dan merasakan hembusan binasimil ma'rifah, dengan hembusan ma'rifah, pengetahuan. Wasyurbu, dan meminum bika'sil mahabbah, dengan gelas al-mahabbah, kecintaan, min bahril widah, dari lautan kasih sayang. Ini bahasa biasa ketika dia duduk disertai dengan perenungan, membahas tentang tauhid, menambah makrifat, terus kecintaan, kasih sayang, wa nazru, dan memandang bi husni dzanni billah, yakni dengan husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nabi pun yang terjadi pada dirinya saat sholat atau saat lebih, tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia orang yang mungkin betul ibadah lalu secara zahir Allah tidak mengabulkan doa-doanya, dia soge atau dia lapang itu lalu tak, tapi dia tetap berhusnuzan meskipun tetangga ini ahli maksiat, dia buat ibadah lalu rezeki lancar, lalu tetap berhusnuzan kepada Allah. Mungkin aku katanya Allah mengujiku untuk menambah derajat, sebab ujian ini tujuan untuk menghapus dosa, dan ujian kedua untuk meninggikan derajat. Nabi SAW adalah manusia yang paling banyak diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi cobaan
yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad bukan menghapus dosa, sebab Nabi menghapus dosa dulu. Maksud dipelihara dari dosa. Tetapi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW tiada lain sebagai bentuk untuk meninggikan derajat ayat dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ujian apakah sakit atau sempit hidup atau Nabi pun berhusnuzon kepada Allah, mungkin dia dosa dulu ya hilangan hapus dosa, hilangan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ya laha min majalisi ma ajallaha. Sehingga ia berkata, yakni majlis ma ajallaha, betapa mulianya ketika dia dari majlis memiliki merenung kepada Allah, selalu berhusnuzon kepada Allah SWT, maka ia berkata inilah majlis yang paling mulia. Wa min syarabi ma alazzah, dan dari minuman yang betapa lezat minuman itu. Arti minuman yang menggunakan gelas cinta, bahasa kiasan. Tuba liman ruziqo, beruntunglah bagi orang yang diberi rezeki akan orang itu. Ketika ada orang yang duduk di majlis terus meningkat imannya, majlis barat nikilah majlis yang terbaik, maka beruntunglah orang yang diberi kesempatan untuk duduk di majlis yang di situ disampaikan tentang kekuasaan Allah, supaya yang mendengar ini semakin beriman kepada Allah, maka itulah majlis yang terbaik. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i, ista'inu alal kalami bis-shamt, minta tolonglah alal kalam, atas berbicara, bis-shamti dengan diam. Artinya sebelum tiang pelunggu sami berbicara, ada yang kena jatuh ningrau, maka sebelumnya minta tolonglah bis-shamt lewat diam. Artinya dia nampak dia ngelamun, tapi dia merenung. Lemah pena sambil terhayati, di hadapan kita ini orang-orang yang notabene atau gaya berpikir pada menit kebiasaan menit bahasa yang tepat, apa yang disampaikan lebih cocok menit. Sehingga dengan perenungan ini maka akan membantu kita menyampaikan sesuai dengan harapan. Ini gimana? Ista'inu alal kalam bis-shamt, supaya jelas. Karena Nabi saja ucap, alangkah baiknya kepikiran dulu. Nabi saja rawas, tidak sesuai rawas, bisa jadi kemungkinan salah. Wa alal istinbati bil fikri, dan minta tolonglah terhadap istinbat, yakni mengambil suatu produk hukum, memutuskan sesuatu bil fikri. Minta tolonglah dulu dengan berenung, tidak langsung putusan di sini salah. Renungi pikiran. Karena yang sampai Allah ciptakan muka, mata dua kiri kanan, telinga dua kiri kanan, sol. Seandainya dua lalu puteran atas bawah lebih dulu, hilang pen tau kiri kanan, atau posisi penantang tadi kiri kentok kiri posisi mata tu, dia betul. Dua mata, dua telinga kiri kanan, satu mulut pas di tengah. Nabi hikmah. Jadi sebelum kita mengucap Nabi pun kalimat-kalimat, kata-kata, maka lihat dulu kiri kanan, dengar dulu kiri kanan. Ayo berucap. Kadang Arab suku dengan langsung berucap, ini salah, karena mendengar sebelah pihak tanpa mendengar sebelah lain.
atau melihat sebelah pihak dan tidak melihat yang sebelahnya. Nah, ini hikmah manfaat. Jadi ada dua hikmah manfaat apa yang Allah ciptakan untuk kita. Wa qala aidan, dan berkata pula Imam Asy-Syafi'i, sihhatun nazari fil umuri najatun minal gururi. Ketelitian di dalam memandang atau sehatnya pandangan, sahnya pandangan di dalam perkara-perkara, dalam segala urusan-urusan, najatun, selamat, minal gurur, daripada tipu daya. Harus terteliti, iya bu, selamat dari tipu daya. Maka harus terteliti. Nabi pun wal azmu fir ra'i, dan keteguhan fir ra'i di dalam pendapat, salamatun fit tafrid, adalah keselamatan minat tafrid, daripada kelalaian, wan nadami dan penyesalan. Wa ru'yatu, dan adapun ru'yah pandangan, pendapat, wal fikru dan pemikiran, yakshifani membuka keduanya, anil hazmi dari ketegasan, wal fatonati dan kecerdasan. Harus sesa pilih tegas, sesa cerdas, maka disebabkan karena ada pandangan-pandangan, pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran. Wa musyawaratul hukama, dan bermusyawarah terhadap orang-orang yang bijak, bersama orang-orang yang bijak, sabatun fil nafsi, adalah keteguhan fil nafsi di dalam jiwa. Lamun tuah tukul bersama orang-orang ahli hikmah, mereka memberikan pendapat-pendapat, maka tentu kita akan semakin yakin di dalam diri kita untuk mengambil sebuah keputusan. Wa kuwatun fil basirah, dan kuat di dalam pandangan. Fafakir, maka renungkanlah, pikirkanlah, qabla an ta'zima, sebelum engkau memutuskan. Sebelum engkau memutuskan, pikirkan. Nabi Adam ketika itu pilih surga, perintah dari situ Allah nikmati selengkuhan sara ilih surga, kecuali ada sedikit, la taqrabah hadhihi syajarah. Nah, tetapi ketika iblis menggoda Adam, dia mempan, tapi iblis menggoda lewat jalur istrinya, Siti Hawa. Nah, Siti Hawa betenya semangat, akhir milih betenya isi senina, bu dia dekati pohon holdi, bun makan pohon yang terlarang itu. Nah, seandainya Nabi Adam sebelum makan pikir dulu, maka tidak terjadi. Lalu ini wah skenario atur wah sini Allah Subhanahu wa taala. Kadang loe dengan sak gawe dosa, gawe maksiat, setelah gawe ibu nyesal, coba pikir dulu. Seandainya kedek gawe ini, seandainya mikir, maka dia tak akan berani melakukan itu. Kadang mikir niki setelah terjadi maksiat ini, ibu nyesal. Wa tubadir, dan bersegeralah, qabla an tahdima, sebelum menyerah. Wa syawir qabla an tuqdim, dan bermusyawarahlah sebelum engkau bertindak. Nabi jatuh gawe harus bermusyawarah, lagi itu luwih kancil bermasyarakat. Pihak semana gawe semana harus bermusyawarah, meskipun perkara soleh. Makin perkara soleh pun bermusyawarah. Lahan datang masalah-masalah segala macam. Sebab syaitan ini macam tahu. Dia bahkan jelas. Jadi balik setiap balik pasti. Bahkan arah elik masjid luwih dengan bermasalah, meskipun elik masjid atau panitia acara hari-hari besar bermasalah itu karena arah setan masih. Bahkan arah setan yang khusus
menggoda dengan seibadah. Sampun berwudu, datang setan ini menggoda, para indah sebulan terwudu, kita nanti teragu. Terus pas tersembahyang mulai dengan takbir, berbisik, memberi was-was segala macam, bentan nanti tidak khusyuk. Inilah gambaran. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita saat sembahyang berbeda nanti muncul kehusuan, jadikanlah sembahyang ini sembahyang saat terakhir. Jadi harus tahu beda perkara akhirat. Lemun perkara dunia, maka kerjakanlah seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Misal makin ada perkara dunia, maka jadikanlah seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Seandainya tidak mampu gawe jeloni, ibu lemah. Karena kita merasa hidup selama-lamanya, lemun urusan dunia. Tidak mau nane, lemah. Bau depah. Tapi kalau urusan akhirat, jadilah seperti engkau mati esok hari. Ini perkara akhirat. Misal baratan bersedekah, baratan gawe kebaikan, baratan ngaji atau ibadah-ibadah selain, jadikanlah ini adalah ibadah terakhir. Baratan sembahyang dan selain sembahyang terakhir, bukan semoga. Ini kita perkara-perkara ibadah, perkara akhirat. Wa qala aidan, dan berkata pula Imam Syafi'i, al-fadailu, adapun keutamaan arbaun, ada 4. Artin seisa milih mau keutamaan, paling tidak harus memiliki 4. Bisa 4, ihdaha, salah satu dari yang 4 ini, keutamaan yang 4 ini, al-hikmatu, yakni hikmah. Saya milih utama mulia, maka harus berdua hikmah. Wa qiwamuha al-fikratu, dan dasar dari hikmah itu bersumber dari fikrah, merenung, berpikir. Ucapan yang keluar berisi hikmah, perbuatan berisi hikmah, maka bermula sumbernya dari pemikiran saksolah. Kita merenung saksolah sehingga keluar ucapan saksolah. Merenung apa saja tegawe ini tidak salah, sehingga apa saksolah jadi saksolah. Hikmah solah jadi mulia, utama sumbernya adalah merenung. Wasaniyatu, adapun yang kedua, al-ifatu, keutamaan yang kedua adalah al-ifah, kesucian. Berdua nilai terhormat di dalam diri, kesucian. Ambil sumber kesucian ini, wa qiwamuha, dasarnya bisahwah, bisa mengendalikan syahwat. Kemilik lamun bau isi kendalian syahwat, maka sucilah dia. Lamun turuti syahwat, maka bukan suci tapi malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melawan syahwat itu luar biasa berat. Sebab syahwat, keinginan Allah lekatkan di dalam diri tadi. Maka manusia ini pasti dia tahu mati nafsu, dia tahu mati syahwat. Itu karena diri kita ini yang dicipta oleh Allah harus diberi kemilik. Ada manusia diberi kemilik, pasti milih mangan, milih mangan itu syahwat. Milih mererik kawin, milih nikmat segala macam syahwat. Ketika kemilik ini digunakan untuk sarana ibadah kepada Allah, maka inilah yang disebut mengendalikan hawa nafsu. Itu kedua jalur saksolah. Disebut di dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Salah satu kemilik manusia ini yakni mau suka cinta kepada perempuan. Sehingga berbicara jalur syahwat ini sesuai dengan petunjuk Allah, lewat akad nikah. Berarti selain ini dia turuti hawa nafsu sasa. Wasalisatu al-quwwatu, dan yang ketiga daripada keutamaan
atau saya pilih menjadi orang yang fadail ya, fadail yang utama, al-quwwatu yakni kekuatan, wa qiwamuha fil ghadabi, dan dasar sumber dari kekuatan itu adalah fil ghadabi, yakni mampu menahan amarah. Saya kuat, maka sumbernya dia mampu melawan amarah. Sehingga Nabi pernah menyampaikan, pernah bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang paling kuat? Ada sahabat menjawab, mampu angkat mampu mengalahkan orang ketika gulat. Tetapi Nabi menyampaikan, orang yang paling kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarah ketika silih. Kalau istilah yang mau silih ini ya, sisi milik belakang, milik hapus, milik mati, milik segala macam suku. Bahasa-bahasa saya itu seolah dalam suku lemon silih. Tapi ketika dia menahan amarah, tentu bukan berarti dia terganggu silih. Saat silih wajah lalu keluar silih, bagi Rasulullah SAW tegas, bukan silih mengucapkan kalimat-kalimat saja pantas atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Inilah yang paling kuat, menahan amarah ketika silih. Warabiatu, dan yang keempat, yang terakhir, al-adlu, yakni keadilan. Sisa milik utama mulia adil. Wa qiwamuha, dan sumber adil itu dasarnya fi'tidali kuwan nafs, yakni di dalam keseimbangan dalam kekuatan jiwa atau dalam diri, keseimbangan. Maka insya Allah dia akan mendapatkan satu sifat yakni adil. Yang adil ini maka dia termasuk orang yang fadhil, orang-orang yang utama. Inilah nasihat-nasihat baik dari hadis baginda Rasulullah atau dari para ulama, guru-guru kita yang hatinya diberi cahaya oleh Allah SWT, sehingga petunjuk-petunjuk Allah mudah mereka terima, sehingga yang keluar dari hati, dari lisannya kalimat-kalimat indah. Bukti bahwa sila baca teliti ungkapan nasihat dari ulama. Lemun dik bersyatin dan mungkin berarti kalimat yang keluar dari lisan mereka. Sebab Nabi, karena Allah akan menurunkan cahayanya kepada hati yang bersih, tidak mungkin kepada hati yang kotor. Ibarat makin cermin ini karatan, maka dia jelas. Itu biaya dia jelas. Tetapi kalau cermin ini sholat bersih, maka nampak ini jelas, ini hidup, ini sangkep, ini jelas. Seperti halnya nampak bisa benar, bisa salah. Inilah kelebihan dari apa yang kita pelajari. Salah satu ilmu, yakni ilmu tasawuf, ilmu berbicara bersih hati. Dengan sebab hati bersih maka berdampak kepada pegawaian, berdampak kepada anggota tidak sehat. Tidak pas sekedar pegawaian itu seolah dengan hati bersih, seolah minum sehat anggota awak. Jadi kembali dengan sakit hati ini jelas kena penyakit. Bahwa disilah harap dengan bersifat iri, maka meluah kecewa diri terus silih, maka bukan penyakit terus akan mendatangkan penyakit. Lalu lemun ikhlas sabar, maka insyaallah dijauhkan dari penyakit. Contoh para guru kita, tapi bukan berarti saya sakit, berarti penyakit hati mesti masuk. Bisa jadi sampai makanan saya salah, apalagi zaman makin ini rata-rata kena penyakit ini tokoh-tokoh, tuan guru ikebeklah. Setiap acara undang bekeluhlah, undang aja bekeluh. Padahal ada aturan piranton bekeluh, berpikada,
Guna pijak tekan dulu. Setiap acara pasti rasa berminyak, berlemak. Ini secara kesehatan tentu ada dampak-dampak. Ini jelas buat makanan, buat pola makan, keadaan zaman makin sehingga negara menimbulkan penyakit-penyakit. Tentu mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan dan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam menjalankan kegiatan kita, kegiatan hall keliling ini. Seorang pegawaian hall ketaatan ini berat, dia disebut sabar dalam ketaatan. Tiap malam selesai isak sampai jam 12 nyampe balik anggap setengah sedikit. Itu sampai jam sedikit butuh tenaga, butuh kekuatan, butuh biaya segala macam, apalagi makin utama musim hujan. Ini juga mudah-mudahan Allah tetap berikan kita kesehatan, Allah tetap berikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan dengan asbab perkumpulan ini kita balas kelema menjelang kiamat, yakni dikumpulkan di surganya Allah SWT lewat majelis ilmu, majelis zikir. Jika fadilah majelis zikir tidak mendengar saya kumpul sekedar liwat doang mau kecipratan daripada majelis ini, apalagi tetap hadir. Insyaallah saya yakin sesuai dengan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, dan pasti kita akan dapatkan hasil lemak. Jadi dunia saat pun mau hasilkan dipin viral, tapi kesempurnaan ini hanya bisa kita dapatkan ya. Kalimat sambung al-babur rabi wal arba'un. Bab yang ke-44 fi bayani syiddatil maut, menjelaskan tentang beratnya syarat kematian. Saya sambil tahu idam dengan mati, ia lewat sebab apakah imai atau ia sakit atau ia pedek atau panas atau ia meres. Lewat terbaca berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah dan apa unin dengar. Jadi lemah tengah ini harus jelas unin unin Nabi hadis dalam Al-Quran. Kalau ulama ayo perlu ngaji lewat sumber, yakni kitab. Baca ini kitab karya Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar, menjadi rujukan sambil dekat dengan Allah. Jadi Imam berkehalangan sebuah ulama-ulama termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau dan beliau. Selanjutnya bahwa